Shalom, perkenalkan nama saya Dislin Paredanun dengan NIM 2314010009 dari Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Indonesia Timur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai problem unidentified network di server. Oke, jadi begini, kita punya sebuah problem nih. Ceritanya kita punya sebuah problem di servernya ini tidak bisa mendeteksi nama jaringannya. Maksudnya tuh begini. Kalau di Windows yang normal seperti di komputer Anda contohnya, nah ini contohnya di komputer klien yang sudah join ke domain. Kalau kita klik di network indikator ini ada tulisan sukasuka.com, jadi dia terhubung ke jaringan namanya sukasuka.com. Ini sebuah tipe domain tapi no internet, abaikan aja, ini sengaja tipe network saja, bikin internet untuk menghindari Windows update. Jadi gini, kalau kita masuk ke kontrol panel, saya menjadi large. Oke, terus klik network and sharing center. Nomornya Windows ini mendeteksi network, terhubung ke network apa, dia mendeteksi ini namanya sukasuka.com, tipenya domain network. Kalau enggak, karena dia join domain ya. Kalau enggak join domain, mungkin namanya sesuai dengan nama akses pointnya, misalnya ya mungkin kalau Anda di Starbucks atau lagi di memes, jadi ada apa ya, di sini akses pointnya tipenya apa, di sini mungkin public network atau private network. Jadi umumnya ada 3 tipe network yang bisa dideteksi oleh Windows. Pertama, private network, kedua public network, ketiga domain network. Nah, karena perangkat ini sudah join domain, maka tipenya domain network dan nama network yang sukasuka.com karena dia sudah join domain. Oke. Nah, misalnya di server yang digunakan ini yang kita gunakan saat yang aktif directory dan server sebelumnya si JKT SPL1, dia tidak bisa mendeteksi network, tidak mendeteksi nama network di sini independent. Kalau kita masuk ke control panel, kemudian ke network and sharing center. Oke, di sini nama networknya unidentified network, padahal dia domain kontrol join ke domain dia sendiri dan tipenya public network. Anehnya ya, kenapa bisa begini? Dia ini juga terjadi server control panel, network and sharing center. Nah, sama kan independent network, padahal dia join domain dan tipenya public network. Kenapa harusnya kan domain network ya, dan anak intinya jadi sukasuka.com harusnya lengkapnya kan seperti itu. Nah, salah satu penyebabnya kenapa bisa seperti itu karena setting IP yang statik ini. Menurut pengalaman saya, karena server ini kan kita jadi statik, jadi terkadang Windows itu jadi ada delay untuk mendeteksi nama network yang terhubung ini dan tipenya apa karena IP statiknya. Dan ini terjadi di tempat kerja saya dan sebuah klien sudah terhubung ke domain controller, sudah join domain, terus IP-nya saya statik lain itu, sehingga dia malah nggak bisa mendeteksi networknya, nggak bisa mendeteksi nama network terhubung network dan private network. Jadinya kalau nggak salah private network kalau itu tipenya. Nah, itu salah satu penyebabnya IP statik. Solusinya jadiin DHCP harusnya tapi karena ini server ini nggak boleh jadiin DHCP karena akan sulit untuk memanage server yang IP-nya tipe DXV tipe DHCP, sehingga harus di statikin. Terus gimana caranya sekalipun statik itu bisa mendeteksi nama networknya? Ada solusinya, kebetulan saya sudah dapat solusinya. Di sini kita belajar troubleshoot server ya. Oke, di sini ada kasus network location awareness not detecting domain network from of the location. Ini kasusnya terjadi pada klien, tapi kita bisa jadi si Windows ada protokol namanya NLI Network Location Awareness.
Jadi network location awareness ini sebuah protokol pada jaringan sistem Windows untuk mendeteksi lokasi network. Jadi Windows tahu dia ada di jaringan apa ini tergantung nama akses joinnya. Biasa kalau Starbucks atau Pizza Hut ya mungkin di Pizza Hut jadi pengen makan pizza jadi itulah itu namanya network location wireless. Oke, terus solusinya gimana? Solusinya network location kita akalin konfigurasinya, dan konfigurasinya itu berada di register. Nah, ini nih solusinya. Di sini kita harus mengedit konfigurasi di register Windows. Kalau Anda belum tahu apa itu registrasi, yang belum tahu aja, jadi registrasi itu adalah sebuah database konfigurasi Windows untuk klik start, kemudian kita ketik Reddit. Nah, ini register editor ini isinya konfigurasi sistem Windows yang sangat mendalam banget. Ini stroke, dan kalau kita lihat satu-satu ini lumayan rumit. Sebenarnya nggak rumit, terstruktur, cuman panjang banget jadi terkesan unik. Anda belum pernah otak-atik register, saya sarankan hati-hati ketika mengeksanya karena butuh ketelitian. Ini sistem Windows yang sangat mendalam. Kalau Anda salah edit nanti konfigurasi Windowsnya ya bisa berantakan, bisa ngaco. Oke, ini yang namanya registrasi editor ya. Oke, kita kembali ke sini. Solusinya kita harus edit register Windows. Ada 3 entity register Windows yang harus kita ubah. Kita tambahkan di sini HK local ketiga yang ini. Oke, satu-satu ya kita jalankan di server. Kita aktif directory dulu, kita masuk ke registrasi editor. Pilih ya guys saja, kemudian kita maksimal tampilannya. Saya nggak panjang di sini biar enak ngeliatnya. Oke, sesuai solusi yang diberikan. Kita harus masuk ke key ini, pakai ini local machine system parenthesis. Masuknya kita ke perhatikan baik-baik kalau ada belum pernah edit register, saya ke bawahin dulu ini di sini. Di sini kita masuk ke HK aja, local machine waktunya, yakni ini pakai hello machine, kemudian sistem, saran control set, hati-hati, service, net, logon ini diurut sesuai objeknya ya, ABCD dan seterusnya. Ketik saja di keyboard net logon. Nah, ini net logon, kemudian parameters, klik yang parameters. Perhatikan di sini nggak sama ya, di atas ini sama ya, harusnya sama ya. Ini nih harus sama, jangan sampai beda. Kemudian kita buat sebuah dword registry, dword yang tipenya dword ya, ini tipenya dword, namanya negatifnya di 0. Caranya begini. Di sini di bagian yang kosong di expand dulu biar enak lihat. Lihat ininya, nama keynya kita buka. Baru di sini buat klik kanan dong, sesuai dengan kebutuhan di Word yang 32 bit. Klik aja, kasih nama register case, samakan huruf besar huruf kecilnya, sebaiknya disamakan supaya kita gampang bacanya. Awas jangan salah bacaan ya, hati-hati ya, ini registrasinya. Kemudian tipenya value 0, kita double klik, dipilih yang hexadecimal, masukkan angka 0 di sini, defaultnya sudah 0. Klik. Sesudah itu entry pertama, entry kedua ini kita naikin ke atas biar enak melihatnya. Entry kedua kita ke HP ya, local machine system.
Lokasinya mirip ketik aja di sini kontrol terus service. Oke, diskette parameters. Nah, parameters enter kalau mau cepat seperti itu. Oke, kemudian klik kanan di sini new, pilih deward 30 bit, pilih sesuai kebutuhan di sini. Drag deward namanya max negatif gets negatif. Hexadecimal value data 0. Oke, selanjutnya yang terakhir ini. Oke, biar enak aja ini lihatnya. Oke, kita masuk ke HP ya, call machine system, current control set service. Oke, servicenya di sini N lah SVS backlash parameter. Oke, kita buat sebuah di Word, namanya always expect the domain controller value-nya 1. Klik kanan new di Word, always expect domain controller, enter. Oke, enter lagi nggak apa-apa, value-nya hexadecimal dan nilainya 1. Klik oke. Sudah ya, kalau sudah ya itu aja. Kemudian kita tutup registrasi editor, kemudian kita coba restart servernya. Oke, kita tunggu sampai login kembali. Oke, sekarang kita login kembali ke servernya. Oke, sekarang kita cek di network, edit indikatornya di bawah dia sudah terhubung ke sukasuka.com. Kita masuk ke control panel. Oke, kita masukkan network and sharing center. Lihat di sini network ya sukasuka.com, tipenya domain network. Oke, kita berhasil mengubah konfigurasi pada register sehingga koneksi domain controller ini bisa normal kembali. Oke, itu server utama. Lantas bagaimana dengan server sebelah? Kita login dulu. Oke, server sebelah masih belum berubah, masih ada di sini tempat network, tapi saya coba restart. Registry ini server sebelah sini karena dia sudah join domain ini, nggak perlu dia mengikuti server sebelahnya juga, ngikutin server utama. Kita coba restart ya, nanti kita coba login lagi. Oke, kita login ke server sebelahnya. Oke, kita cek networknya masih ada tempat kayak sudah nggak ada, dia sudah ngikutin server utamanya yang di sebelah ini domain controller, jadi dia sukasuka.com namanya. Kita lihat aja di control panel sini. Oke, ini paling enak digedein aja ya. Oke, kemudian network and sharing center, lihat ini dia terhubung ke jaringan sukasuka.com dan tipenya domain network. Jadi dengan memperbaiki problem on identify network pada server ini, kita bisa memanage server ini dengan lebih mudah nantinya. Soalnya ada di pertemuan berikutnya, nanti kita akan membahas bagaimana cara memanage banyak server lewat satu server saja, dan ada tentang firewall. Lihatlah tentang firewall, jadi untuk mengkonfigurasi firewall lewat grup polisi dan server itu jadi lebih mudah. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah membahas mengenai problem
you identified network di server solusinya. Oke, begitu dari saya kali ini. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Sekian dan terima kasih.